Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga kasih dan penyertaan Tuhan ada dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari di tengah pergumulan, kesulitan, dan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan masing-masing. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo siap untuk mendampingi pada RHI Renungan hari ini. Saudara, kita akan mengangkat satu tema, yaitu berserah kepada Tuhan di tengah krisis. Berserah kepada Tuhan di tengah krisis. Mari kita cermati hal ini, semoga menjadi jelas dan kita menjadi diberkati Tuhan. Saudara, berserah berbeda dengan pasrah. Kenapa? Pasrah itu kita sudah tidak berdaya, semua jalan sudah buntu, dan kita sudah frustrasi, lalu kita pasrah. Berserah idenya bukan pasrah. Berserah adalah kita sebetulnya masih mampu untuk berbuat sesuatu. Kita masih punya kesempatan untuk melakukan tindakan di tengah krisis. Tapi kita mempersilahkan Tuhan hadir. Tuhan menolong kita, dan kemudian barulah kita bertindak di dalam penyertaan Tuhan. Jadi, kalau pasrah itu pasif. Tapi yang kita bahas sekarang adalah berserah. Berserah itu aktif, tetapi dalam relasi dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, yang kita bahas sekarang bukan pasrah, tetapi berserah kepada Tuhan di tengah krisis kehidupan. Kita akan memperhatikan tema ini dan kita akan membaca bagian dari firman. Saya akan mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan dari Mazmur 37. Mazmur 37. Perhatikan mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 9 yang demikian sabda Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lingsut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia.
Jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah. Dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, krisis yang terjadi dalam hidup kita itu bermacam-macam. Kita sudah membahas kemarin, bisa soal bencana dari luar, bisa soal krisis ekonomi, bisa tentang sakit penyakit, tapi krisis juga bisa karena hati kita terkait dengan situasi di sekitar kita. Ada ancaman, ada iri hati, ada kemarahan, ada ketidakadilan, itu juga menjadi bagian dari krisis. Yang menarik dari firman Tuhan pada saat ini adalah Daud memberi catatan yang penting. Yang pertama adalah tentang kemarahan dan iri hati. Kemarahan dan iri hati. Sudah baca pasal 37 tadi, diulang-ulang. Jangan marah, tinggalkan marah, jangan marah. Diulang-ulang, diulang-ulang. Dan iri hati itu paketnya. Maka setiap menghadapi krisis, kita harus berefleksi, sudah kita bahas. Kita harus berpengharapan kepada Tuhan, sudah kita bahas. Kita harus beriman kepada Tuhan yang akan menolong kita. Kita bahas kemarin. Dan hari ini kita tekankan tentang berserah. Berserah. Jangan berbuat sesuatu dengan kemarahan. Jangan berbuat sesuatu dengan iri hati. Tetapi berserah. Bukan pasrah, tapi berserah. Kalau pasrah itu sudah pasif, semplah, frustrasi. Berserah itu ada pengendalian diri dan ada keyakinan Tuhan bertindak dan kita berbuat sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, bagian yang berikutnya ayat 3. Kalau tadi ayat 1-2, jadi Mazmur 37, 1-2. Ayat 3 mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Percayalah kepada Tuhan berarti meyakini akan keadilan Tuhan dan kuasa Tuhan. Lakukanlah yang baik itu berarti tindakan kita sebagai orang beriman untuk berbuat yang baik. Jadi poin kedua, berserah berarti percaya pada Tuhan dan melakukan sesuatu yang baik, bukan pasif. Sedangkan yang bagian ketiga adalah dituliskan di ayat keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan. Artinya, tidak hanya meyakini Tuhan menolong, tidak hanya melakukan sesuatu, tapi harus terpancar dari kehidupan kita. Hati yang gembira, yang terpancar, sehingga ketika melakukan yang tadi, itu dengan sukacita. Karena suasana hati akan mempengaruhi penampilan, tapi juga apa yang akan kita lakukan. Itulah sebabnya di Amsal dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira menjadi semangat. Hati yang gembira itu membuat orang berani untuk berbuat sesuatu karena Tuhan. Itu poin ketiga. Suasana hati yang berarti
semangat. Dengan kata lain, di tengah krisis, menjaga supaya tidak gampang marah dan iri, percaya kepada Tuhan, dan bergembira artinya tetap memiliki semangat. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara, di tengah krisis ini diungkap secara tegas pada ayat yang kelima. Dikatakan apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya ulang baca, serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jelas? Serahkan, berserah, bukan pasif, bukan pasrah. Berserah tadi kita sudah bahas dari depan. Keberanian mengendalikan diri, percaya kepada Tuhan, menjaga semangat, melakukan yang baik, dan disimpulkan di bagian ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan bertindak. Saudaraku yang terkasih, ini poin penting. Ternyata berserah itu berbuat sesuatu, tapi ada komunikasi dengan Tuhan, menjaga semangat, menjaga hati, dan kesediaan menunggu apa yang Tuhan mau atas hidup dan kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dan berkat Tuhan. Mari kita mengundang Roh Kudus supaya kita diberi kemampuan untuk berserah kepada Allah di tengah krisis kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berkatilah ya Tuhan, supaya kami mampu bertahan di tengah krisis, bahkan berserah kepada Allah. Dengan kami meyakini penyertaan-Mu, dengan kami melakukan sesuatu, tapi dengan kami juga menunggu kehendak Tuhan di balik krisis yang kami alami. Baik yang sakit, baik yang sedang persoalan ekonomi, baik yang sedang ada masalah keluarga, dan seterusnya. Tuhan tolong dan berkati. Ya Roh Kudus, tuntun dan berkati kami. Bahkan yang mengikuti program ini, teristimewa kami serahkan di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Bila Roh Kudus pimpin dan sertai. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.